Oke, hari ini kita mau bahas tentang elastisitas. Nah, kalau bahas elastisitas pasti nggak jauh jarak kalau kita membayangkan berarti sesuatu yang lentur ya. Nah, benar. Jadi kalau elastis itu merupakan suatu sifat benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuknya itu dihapuskan atau dihilangkan. Kayak contohnya gini, pernah pakai karet gelang. Nah, ketika kita menarik karet gelang, itu kan secara otomatis ukurannya akan berubah. Tapi ketika kita lepaskan tarikan kita, itu kan akan kembali ke bentuk semula. Itulah elastis. Atau misalnya kita punya per, atau kalau bahasa Indonesianya per itu pegas ya. Kalau bahasa Jawanya sih per, tapi kalau bahasa Indonesianya itu pegas. Itu kan kalau misalnya kita tarik itu kan bisa memanjang kayak gini loh. Nah, itu kan kalau kita tarik itu kan bisa memanjang. Terus kalau kita lepas tarikannya kan akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah disebut elastisitas. Jadi syaratnya itu ketika benda itu bisa ditarik, bisa ketika diberikan gaya itu ukurannya itu berubah, tapi ketika gayanya itu dihilangkan itu bisa kembali ke bentuk semula. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bahas elastisitas itu nggak jauh-jauh dari beberapa hal. Yang pertama itu gaya pegas. Nah, atau biasa disebut sebagai hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu berbunyi seperti ini. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Atau kalau bisa disistematiskan itu F sama dengan min K kali delta F. F itu adalah gaya atau gaya pegasnya. Satuannya Newton. K, ini K ya. K-nya itu konstanta pegas. Besarnya satuannya itu Newton per meter. Delta X itu pertambahan panjang, satuannya meter. Nah, apakah ini negatifnya masuk ke perhitungan? Tidak, jawabannya tidak. Oke, setelah itu hal lain yang berkaitan sama elastisitas yang perlu kita bahas itu yang selanjutnya itu ada tegangan. Tegangan itu merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas. Nah, atau kalau simbolnya itu seperti ini ya, tegangan atau sigma. Tegangan itu F per A. F itu maksudnya gaya, A itu luas penampang. Satuannya meter kuadrat ya. Nah, selanjutnya ada regangan. Kalau regangan itu pertambahan panjang untuk tiap satuan panjang. Atau E itu sama dengan delta L per L0. Delta L itu pertambahan panjang. Ini bisa disebut delta X boleh ya. Terus ini L0 itu panjang mula-mula. Oke, E ini tidak punya satuan. Dia hanya punya nilai. Oke, selanjutnya ada modulus Young atau E besar. Ini kan kalau regangan itu E kecil, modulus Young itu E besar. Itu berarti sigma atau tegangan dibagi regangan. Atau rumusnya kalau ini kita istilahnya uraikan, itu E itu sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, ini rumusnya. Oke, lanjut ya. Terus lanjut ke energi potensial pegas. Jadi pegas itu juga punya energi potensial. Besarnya itu EP sama dengan setengah kali K kali delta X. Nah, kalau untuk susunan pegas
Pegas itu berlawanan atau terbalik dari listrik. Kalau pegas paralel itu Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Kalau seri itu 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 ditambah 1/K3. Itu untuk susunan pegas berlawanan sama listrik ya. Kalau listrik kan I seri kan berarti 1/I. Kalau R untuk R listrik ya, kalau masih ingat hambatan R, kalau misalnya R-nya hambatannya paralel kan berarti 1/, tapi kalau seri kan R1 tambah R2. Nah ini berkebalikan. Tambahan lagi untuk pegas itu ada T periode. Rumusnya kalau periode itu T sama dengan 2pi M gini. Ini rumus untuk periode. Jadi T sama dengan 2pi akar M/K. Ini untuk soal ini ya, untuk bab elastisitas. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ini mudah. Jadi ada sebuah pegas yang bersifat elastis. Memiliki luas penampang itu 100 meter kuadrat. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas. Berarti yang diketahui A 100 meter persegi, F-nya 150 Newton. Yang ditanya itu tegangan. Berarti tegangan itu sama dengan F/A sama dengan 150 dibagi 100. Atau sama dengan 3/2. 3/2 kalau disederhanakan berarti 1,5 Newton per meter persegi. Lanjut ya. Contoh yang kedua, ini regangan, berarti sebuah kawat panjangnya 100 cm ditarik dengan gaya 100 Newton yang menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan regangan kawat. Nah, biasakan kalau mengerjakan soal fisika itu harus diketahui, ditanyanya ditulis. L-nya 100 cm. Ya, ini kan kawat panjangnya, berarti kan L0. Terus delta L 10 cm. Delta L dari mana ini loh? Menyebabkan pegas bertambah panjang. Nah, ini berarti dia delta L. F-nya itu 100 Newton karena ada gaya 100 Newton. Nah, pertanyaannya regangan atau E. Berarti E sama dengan delta L per L0. Nah, berarti 10 delta L-nya per 100. Jawabannya 0,1. Ingat, E itu tidak punya satuan. Oke.